warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Nur Amelia dengan NIM 64250042. Perkenalkan, nama saya Juwita Khairulisa dengan NIM 64250067. Saya Jevani Nabila Azara dengan NIM 64250073. Nama saya Andreani, NIM 64250118. Halo, saya Iren Dwi Aliza dengan NIM 64250362. Yang kami hormati Bapak Dudi Akbar SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen dan bisnis, serta teman-teman sekalian dan para audiens yang mendengarnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Keselasaran Visi dan Misi Kopi Kenangan Terhadap Lingkungan Bisnis dan Fungsi Manajemen dalam Digitalisasi Layanan Retail. Dan selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan berikutnya. Pada bagian latar belakang terdapat 4 poin utama yang menjadi dasar penelitian kami. Poin pertama yaitu perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi digital mengubah bisnis retail. Konsumen sekarang lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi. Mereka cenderung memilih brand yang bisa diakses kapan saja melalui smartphone. Hal ini membuat bisnis retail tidak lagi hanya fokus pada penjualan offline, tapi juga harus hadir secara digital agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Poin kedua yaitu digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Pemanfaatan teknologi digital membantu perusahaan mengurangi kesalahan manual, mempercepat alur kerja, dan menekan biaya operasional. Dari sisi pelanggan, sistem digital memungkinkan pelayanan yang lebih konsisten, mulai dari pemesanan hingga pembayaran, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin ketiga yaitu retail kopi menghadapi persaingan ketat dan tuntutan layanan berbasis digital. Banyaknya kedai kopi dengan konsep yang beragam membuat konsumen memiliki banyak pilihan. Dalam kondisi ini, kualitas produk saja tidak cukup karena konsumen juga mempertimbangkan kemudahan layanan. Oleh karena itu, layanan digital menjadi salah satu faktor penting dalam memenangkan persaingan di industri retail kopi. Poin keempat yaitu kopi kenangan memadukan gerai fisik dan layanan digital. Kopi Kenangan menerapkan strategi omnichannel dengan menghubungkan layanan offline dan online. Melalui aplikasi digital, perusahaan dapat menjangkau konsumen yang tidak sempat datang ke gerai, sekaligus tetap mempertahankan pengalaman langsung bagi pelanggan yang datang ke outlet. Berdasarkan keempat poin tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keselarasan visi dan misi Kopi Kenangan dengan lingkungan bisnis dan penerapan fungsi manajemen dalam digitalisasi layanan retail. Pada slide ini terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian kami. Pertama, bagaimana keselarasan visi dan misi Kopi Kenangan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan. Ini penting untuk melihat apakah arah perusahaan sudah sesuai dengan kondisi pasar dan perkembangan industri. Kedua, bagaimana keterkaitan visi dan misi Kopi Kenangan dengan penerapan fungsi manajemen dalam digitalisasi layanan retail. Artinya, kami ingin mengetahui apakah visi dan misi tersebut benar-benar diterapkan dalam pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Ketiga, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk memperkuat penerapan visi dan misi Kopi Kenangan agar lebih efektif dan berkelanjutan. Next, di slide ini terdapat tujuan penulisan makalah yang terdiri dari 3 tujuan utama. Tujuan pertama yaitu menganalisis kesesuaian visi dan misi Kopi Kenangan dengan kondisi lingkungan bisnis perusahaan. Ini dilakukan untuk menilai relevansi arah strategis perusahaan. Tujuan kedua yaitu menjelaskan hubungan visi dan misi dengan pelaksanaan fungsi manajemen dalam digitalisasi layanan retail. Tujuan ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan yang mendukung penguatan visi dan misi Kopi Kenangan di masa depan. Pada slide ini terdapat manfaat penulisan yang dapat dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama, manfaat bagi akademis.
Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa tentang keselarasan visi dan misi perusahaan dengan lingkungan bisnis dan digitalisasi retail. Sisi kedua, manfaat bagi praktisi. Memberikan masukan bagi perusahaan dalam memperkuat visi dan misi agar selaras dengan strategi digitalisasi dan perkembangan bisnis. Pada slide 6 ini saya akan membahas jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen resmi perusahaan dan kajian literatur untuk memahami keselarasan visi dan misi kopi kenangan. Metode ini tidak menggunakan data berupa angka ataupun statik, tapi melainkan berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap isi dan makna visi serta misi perusahaan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan bagaimana visi dan misi kopi kenangan diterapkan dalam menghadapi lingkungan bisnis serta digitalisasi layanan retail. Analisis dilakukan melalui penelaah dokumen resmi, perusahaan, dan literatur pendukung sehingga pembahasan dapat mengaitkan konsep teori dengan praktik yang dijalankan oleh kopi kenangan. Di slide 7 terdapat 4 metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, dokumen resmi perusahaan yang digunakan untuk mengetahui visi dan misi kopi kenangan secara langsung dari sumber resmi. Yang kedua, buku teks manajemen yang digunakan sebagai dasar teori dalam memahami konsep visi misi lingkungan bisnis serta fungsi manajemen. Yang ketiga, ada artikel jumlah ilmiah yang berfungsi untuk memperkuat analisis melalui penelitian sebelumnya terkait digitalisasi dan strategi bisnis. Yang keempat, sumber sekunder lain yang relevan yang digunakan sebagai perlengkapan agar pembahasan lebih komprehensif. Dan melalui keempat metode tersebut, data yang diperoleh saling melengkapi dan mendukung analisis penelitian. Di slide 8, kerangka analisis, dan pada slide ini ditampilkan 6 tahapan kerangka analisis yang digunakan. Tahapan pertama adalah analisis dokumen resmi visi dan misi kopi kenangan. Tahap kedua adalah ekstraksi kata kunci dan visi misi untuk mengidentifikasi nilai inti perusahaan. Tahap ketiga adalah pemetaan lingkungan bisnis yang meliputi pelanggan, pesaing, regulasi, dan teknologi. Tahap keempat adalah analisis sesuai visi dan misi dengan fungsi manajemen yaitu pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Tahap kelima adalah perumusan rekomendasi serta indikator kinerja atau KPI. Dan tahap terakhir yaitu tahap keenam adalah analisis implikasi implementasi yang mencakup kesiapan sumber daya, risiko, dan tahap pelaksanaan strategi. Kerangka analisis ini digunakan agar pembahasan dilakukan secara sistematis dan terus. Pada slide ini kami membahas profil singkat kenangan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan retail kopi asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2017. Perusahaan ini mengusung konsep neo retail dengan mengintegrasikan gerai fisik dan layanan digital untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Kopi Kenangan berkembang pesat dan memperkuat posisinya di industri kopi modern Indonesia. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Kopi Kenangan sejak awal tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada strategi layanan. Integrasi gerai fisik dan layanan digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta pengalaman pelanggan. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam dokumen tertulis, di mana digitalisasi menjadi salah satu strategi utama perusahaan dalam menghadapi persaingan dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Pada slide 10, ada tentang visi dan misi Kopi Kenangan. Visi Kopi Kenangan adalah menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia serta Asia Tenggara. Sedangkan misi Kopi Kenangan yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menyebarkan luaskan kopi berkualitas tinggi dari Indonesia ke seluruh dunia. 2, inovasi, kualitas, dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, menggunakan biji kopi lokal dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Jadi, visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Kopi Kenangan memiliki orientasi pertumbuhan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun regional. Tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis, perusahaan juga menekankan kualitas produk, inovasi layanan, dan pengalaman pelanggan. Hal ini
selaras dengan strategi digitalisasi yang diterapkan, di mana teknologi digunakan sebagai sarana untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan. Pada slide 11, terdapat 4 nilai inti utama yang dimiliki oleh kopi kenangan. Nilai pertama adalah kualitas. Kopi kenangan menempatkan kualitas sebagai prioritas utama, baik dari sisi bahan baku kopi, proses penyajian, maupun konsistensi rasa yang diterima oleh pelanggan. Nilai kedua adalah inovasi. Inovasi ditunjukkan melalui pengembangan produk serta pemanfaatan teknologi digital dalam layanan seperti pemesanan dan pembayaran berbasis aplikasi. Nilai ketiga adalah pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan terus melalui perluasan jaringan, gerai, dan penguatan merek sebagai upaya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Nilai keempat adalah keberlanjutan. Kopi kenangan berkomitmen untuk mendukung penggunaan biji kopi lokal dan menjalankan bisnis yang berorientasi jangka panjang. Keempat, nilai inti ini menjadi landasan dalam penerapan visi dan misi perusahaan serta strategi digitalisasi layanan retail. Pada slide 12, terdapat 3 janji nilai utama yang diberikan kopi kenangan kepada pelanggan. Janji nilai pertama adalah penyediaan kopi berkualitas tinggi yang dapat dinikmati secara konsisten. Janji nilai kedua adalah pengalaman layanan yang mudah dan nyaman melalui dukungan teknologi digital seperti aplikasi pemesanan dan pembayaran non-tunai. Janji nilai ketiga adalah akses produk yang luas, dengan kehadiran gerai di berbagai wilayah serta rencana ekspansi ke pasar internasional. Janji nilai ini menjadi bentuk nyata dari penerapan visi dan misi perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Slide 13, terdapat 4 poin pemetaan lingkungan bisnis kopi kenangan. Poin pertama, pelanggan. Pelanggan menuntut layanan yang cepat, praktis, dan berbasis digital. Kondisi ini mendorong kopi kenangan untuk mengembangkan layanan digital agar dapat memenuhi ekspektasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin kedua, pesaing. Persaingan yang semakin ketat di industri retail kopi menuntut perusahaan untuk berinovasi baik dari sisi produk maupun layanan agar memiliki keunggulan kompetitif. Poin ketiga, regulator. Regulator berperan dalam mengatur operasional perusahaan sehingga kopi kenangan perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin keempat, teknologi. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, namun juga menuntut kesiapan perusahaan dalam hal investasi dan pengelolaan sistem. Pemetaan lingkungan bisnis ini menjadi dasar dalam menilai keselarasan visi dan misi kopi kenangan dengan kondisi eksternal yang dihadapi perusahaan. Pada slide 14 ditunjukkan bagaimana visi dan misi kopi kenangan selaras dengan fungsi manajemen yang dijalankan perusahaan. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemasaran. Kesesuaian visi dan misi terlihat dari penerapan strategi pemasaran digital yang mendukung tujuan perusahaan dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Fungsi kedua adalah fungsi operasional. Kesesuaian visi dan misi tercermin melalui penerapan layanan digital, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan efisiensi gerai. Fungsi ketiga adalah fungsi sumber daya manusia. Kesesuaian visi dan misi ditunjukkan melalui pelatihan karyawan, dilakukan untuk mendukung adaptasi teknologi dan menjaga kualitas layanan. Fungsi keempat adalah fungsi keuangan. Kesesuaian visi dan misi tampak pada sistem transaksi dan pencatatan keuangan digital mendukung pengambilan keputusan manajerial. Melalui keempat fungsi manajemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa visi dan misi kopi kenangan telah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya itu ada pembahasan. Pada slide pembahasan ini terdapat 4 poin utama yang menjelaskan hasil analisis penelitian. Poin pertama adalah visi dan misi kopi kenangan relevan dengan kondisi bisnis saat ini. Visi dan misi perusahaan telah disusun sesuai dengan dinamika industri retail
retail kopi dan perubahan perilaku konsumen, sehingga tetap relevan dalam menghadapi persaingan bisnis. Poin kedua adalah peran visi dan misi sebagai pedoman strategis dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi. Visi dan misi tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan tujuan, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam merespons perkembangan teknologi digital. Poin ketiga adalah pengaruh digitalisasi layanan terhadap efisiensi operasional dan daya saing merek. Perubahan layanan digital membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat posisi merek kopi kenangan di industri kopi modern. Poin keempat atau yang terakhir adalah penerapan lintas fungsi manajemen dalam mendukung kinerja dan keberlanjutan usaha. Kolaborasi antara fungsi pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan menunjukkan bahwa visi dan misi perusahaan telah ditetapkan secara konsisten untuk mendukung kinerja dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada rekomendasi dan perbaikan KPI. Pada slide ini terdapat 6 rekomendasi utama yang diusulkan berdasarkan hasil analisis keselarasan visi dan misi Kopi Kenangan. Nomor 1, fokus strategi penguatan pengalaman pelanggan digital. Rekomendasi perbaikannya itu ada pengoptimalan aplikasi digital untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pemesanan. KPI-nya, presentasi transaksi melalui aplikasi digital. Yang B, skor kepuasan pelanggan digital. Selanjutnya ada yang kedua, inovasi produk dan layanan. Rekomendasi perbaikannya menegaskan komitmen inovasi dalam visi dan misi melalui pengembangan menu baru dan layanan berbasis data pelanggan. KPI-nya yang A, jumlah produk baru per tahun. B, tingkat penjualan produk baru. C, tingkat pembelian ulang pelanggan. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional gerai. Rekomendasi perbaikannya memperkuat fokus strategi pada efisiensi operasional dengan memanfaatkan sistem digital untuk pemesanan dan manajemen stok. KPI-nya yang A, waktu rata-rata pelayanan. B, penurunan antaran di gerai. Yang C, tingkat kesalahan pesanan. Nomor 4, fokus strateginya pengembangan SDM digital. Rekomendasi perbaikannya menambah penekanan pada kesiapan SDM dalam mendukung digitalisasi layanan melalui pelatihan digital. KPI-nya yang A, jumlah karyawan mengikuti pelayanan digital. B, tingkat kompetisi sistem digital. Yang nomor 5, keberlanjutan dan bahan baku lokal. Rekomendasi perbaikan yang memperjelas arah keberlanjutan dengan memperkuat penggunaan biji kopi lokal dan praktik bisnis berkelanjutan. KPI-nya yang A, presentasi penggunaan biji kopi lokal. Yang B, jumlah mitra petani lokal. Nomor 6 atau yang terakhir, penumbuhan dan ekspansi pasar. Rekomendasi perbaikannya menegaskan fokus ekspansi regional melalui strategi gerai dan layanan digital yang standar. KPI-nya yang A, jumlah gerai baru. B, pertumbuhan pendapatan. Poin terakhir yang saya akan bahas itu ada implikasi implementasi. Pada slide ini terdapat 3 implikasi utama dari penerapan rekomendasi strategi Kopi Kenangan. Implikasi pertama, kesiapan sumber daya. Implikasi pertama berkaitan dengan kesiapan sumber daya yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama, sumber daya manusia. Perusahaan perlu menyiapkan karyawan yang kompeten dan adaptif terhadap teknologi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital. Poin kedua, teknologi. Kesiapan teknologi diperlukan agar sistem digital yang digunakan mampu mendukung operasional dan layanan pelanggan secara optimal. Poin ketiga, itu ada anggaran. Dukungan anggaran dibutuhkan untuk investasi teknologi, pemeliharaan sistem, serta pengembangan layanan digital secara berkelanjutan. Implikasi kedua, pengolahan risiko. Implikasi kedua adalah pengolahan risiko yang mencakup 3 poin utama. Poin pertama, resistensi internal. Perubahan sistem kerja dapat menimbulkan penolakan, sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi yang baik.
Poin kedua, biaya investasi awal. Biaya awal yang cukup besar perlu dikelola dengan perencanaan keuangan yang matang. Poin ketiga, keamanan data pelanggan. Penggunaan teknologi digital menuntut perusahaan untuk menjaga keamanan data pelanggan dan sistem operasional. Implikasi ketiga, tahapan pelaksanaan strategi. Implikasi ketiga adalah tahapan pelaksanaan strategi yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama, perencanaan strategis. Tahap ini dilakukan untuk menetapkan tujuan, arah, dan prioritas implementasi strategis. Poin kedua, pengembangan teknologi. Perusahaan pengembangan atau penyempurnaan sistem digital yang akan digunakan dalam operasional dan layanan. Poin ketiga, perubahan sumber daya manusia. Karyawan diberikan pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem dan mendukung strategi digitalisasi. Poin keempat, uji coba implementasi. Sistem yang telah dikembangkan diuji dan mulai diterapkan secara bertahap dalam kegiatan operasional. Poin kelima, evaluasi dan feedback. Perusahaan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas strategi dan melakukan perbaikan yang jika diperlukan. Melalui 3 poin implikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi strategi memerlukan kesiapan sumber daya, pengelolaan risiko, serta tahapan pelaksanaan yang terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya di slide ini adalah kesimpulan dari presentasi ini, yaitu visi dan misi Kopi Kenangan telah selaras dengan kondisi bisnis saat ini dengan menekankan pertumbuhan, kualitas produk, inovasi, serta pemanfaatan kopi lokal. Perubahan perilaku pelanggan, persaingan industri, perkembangan teknologi, dan regulasi mendorong perusahaan mengintegrasikan digitalisasi layanan seperti aplikasi, pemesanan, pembayaran non-tunai, dan pemanfaatan data. Penerapan visi dan misi tersebut mencerminkan dalam praktik manajemen pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan, sehingga menjadi pedoman operasional perusahaan. Meskipun fondasi strategi digitalisasi sudah kuat, penguatan fokus strategis, penerapan KPI yang terukur, serta pengelolaan implementasi yang baik tetap diperlukan agar strategi berjalan optimal dan berkelanjutan. Slide ini menunjukkan saran dari visi dan misi Kopi Kenangan. Ada 2, yaitu untuk perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya. Kalau yang untuk perusahaan ada 3. Yang pertama itu perjelas fokus strategi digitalisasi layanan retail dalam visi dan misi agar seluruh unit kerja memahami arah pengembangan. Yang kedua, tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan digital. Yang ketiga, pastikan implementasi rekomendasi berjalan konsisten. Selanjutnya untuk penelitian ada 2, yaitu yang pertama, teliti pengaruh digitalisasi terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas. Yang kedua, bandingkan strategi digitalisasi dengan perusahaan retail kopi lain untuk melihat praktik terbaik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, dan oleh karena itu kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.